Di sebuah desa hiduplah seorang pemuda bernama Bima. Hidup Bima penuh kesulitan. Gajinya tak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, sementara hutang terus menumpuk. Dalam keputusasaan, ia memutuskan mencari jalan pintas untuk menjadi kaya. Di tengah keputusasaannya, Bima bertemu Raka, seorang teman lama yang menawarkan solusi tak biasa, pesugihan. Tampak dua pria itu sedang berbicara serius di sebuah warung kecil. Raka terlihat misterius dengan ekspresi licik, sementara Bima tampak terkejut dan tertarik. Kemudian Raka mengajak Bima ke rumah seorang dukun di pinggiran hutan. Rumah itu tampak sepi dan angker, angin berhembus sepoi-sepoi, udara terasa sangat dingin. Suasana tampak begitu menyeramkan. Selanjutnya mereka bertemu dengan dukun tersebut. Dengan perasaan takut-takut, Bima menyampaikan maksud dan tujuannya yaitu pesugihan kepada dukun itu. Dukun itu mendengarkan ucapan Bima dengan serius sambil menganggukkan kepalanya. Selanjutnya dukun itu memejamkan matanya sambil membaca mantra-mantra. Dan dia berkata bahwa Bima besok harus datang kembali ke sini karena tengah malamnya mereka akan melakukan ritual pesugihan. Bima pun setuju dengan apa yang dikatakan dukun tersebut. Sambil tersenyum penuh makna, mereka pun meninggalkan rumah dukun itu. Waktu ritual pesugihan pun tiba. Di tengah hutan angker, pada tengah malam, Bima bertemu dengan dukun itu. Dalam ritual mengerikan itu, Bima membuat perjanjian dengan setan. Bima akan mendapatkan kekayaan, tetapi harus menyerahkan tumbal manusia setiap bulan. Hati Bima sudah tertutup oleh setan, hingga menghalalkan segala cara untuk memperoleh kekayaan. Setelah ritual, hidup Bima berubah drastis. Ia menjadi kaya raya, memiliki rumah mewah dan mobil mahal. Setelah banyak uang Bima berfoya-foya, dia sering datang ke diskotik, sekedar bersenang-senang bersama Raka temannya. Dia juga sering mengkonsumsi minum-minuman keras sampai mabok. Selain itu, dia juga suka berganti-ganti pasangan dan suka main perempuan. Yang dirasakan Bima saat ini adalah kenikmatan dunia sesaat, naudzubillah min dzalik. Namun, perjanjian gelap itu mulai menuntut balas. Bima harus menyediakan seorang tumbal untuk pesugihannya. Maka dia mulai mencari seseorang untuk dijadikan tumbalnya. Tumbal pertama Bima adalah seorang gelandangan. Ia menyerahkan pria malang itu kepada dukun untuk memenuhi perjanjian. Dimulailah ritual jahat ini, menyerahkan korban kepada iblis atau setan. Begitulah setiap bulannya, Bima mencari korban-korban baru untuk pesugihannya. Namun, saat tumbal semakin sulit dicari, Bima memilih Aisyah. Aisyah adalah seorang janda yang dikenal rajin beribadah sebagai target berikutnya. Bima mengintai Aisyah dari kejauhan dengan ekspresi gelisah. Tapi Bima bertekad harus mendapatkan Aisyah sebagai tumbal karena perjanjiannya dengan iblis. Pada malam itu Aisyah sedang sholat. Setelah sholat Aisyah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampunan dan perlindungan dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Sementara di luar Bima terus berusaha mendekati rumah Aisyah. Setiap kali Bima mendekati rumah Aisyah, ia merasakan panas yang luar biasa, seolah ada kekuatan tak terlihat yang melindunginya. Bima memegangi tubuhnya. Dengan ekspresi kesakitan, berdiri di depan rumah Aisyah. Rumah Aisyah begitu tenang dan damai, seolah-olah ada yang melindunginya. Dukun memperingatkan bahwa Aisyah tidak bisa disentuh karena ia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai gantinya, Bima menjadi tumbal untuk perjanjiannya sendiri. Dukun memarahi Bima di tengah suasana ritual gelap karena tidak bisa mempersembahkan tumbal untuk iblis.
Sosok iblis sudah berada di sekitar mereka. Bima berusaha untuk lari, tapi sosok besar itu sudah berada di belakangnya. Bima sangat ketakutan. Dan makhluk besar itu memeluk Bima, serta membawa Bima masuk ke dalam kegelapan hutan. Keesokan harinya, tubuh Bima ditemukan tak bernyawa di rumahnya. Kekayaan yang dia peroleh dengan cara yang tidak baik tidak ada artinya. Harta yang diperoleh dengan cara yang salah tidak akan membawa kebahagiaan, hanya keimanan dan amal yang akan menyelamatkan manusia di dunia dan akhirat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2 tentang perlindungan Allah bagi orang yang bertakwa. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.